Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam inovasi petani muda milenial di seluruh Indonesia. Baik, bersama saya kembali Anung Wahyudi dari lahan penelitian Seed Teaching Farm Politeknik Negeri Lampung. Baik, pada video-video sebelumnya saya coba sampaikan aktivitas mahasiswa kami terkait dengan riset, kemudian produksi yang ada kaitannya dengan breeding atau pemulihan tanaman. Pagi ini kita akan coba nge-gap mahasiswa lagi, kita gap apa aktivitas mereka, yaitu terkait dengan riset pupuk, yaitu responnya terhadap respon tanaman terhadap pupuk ya, pemberian pupuk. Kita akan lihat, let's go, bisa ikutin saya. Baik, jadi di sini ini adalah hasil riset mahasiswa. Sekarang mahasiswa sedang ini. Saat ini tanamannya sedang berumur 53 hari setelah tanam. Atau ya kurang lebih 53 hari setelah pindah tanam. Karena sebelumnya bibitnya disemai dulu di dalam pot tray. Nah, ini adalah melon mini makuauri atau melon mini oriental. Kita bisa lihat di sini. Jadi mahasiswa sekarang melakukan riset yang sederhana, namun saya pikir ini bisa banyak manfaatnya. Yang pertama adalah ini adalah kondisi tanaman yang hanya menggunakan media tanah saja. Pada umur 53 hari kondisi tanamannya ini bisa dilihat. Ini sekarang makuaurinya sudah berbuah. Nah, ini buah, ini sudah berbuah. Kalau saya ini dengan jari saya kira-kira segini. Ini adalah makuauri yang menggunakan media hanya tanah saja. Kondisinya terlihat sekali, ini tidak terlalu hijau ya, kondisinya agak sedikit kekuningan daunnya. Dan ini yang dua kultivar kita coba tanam di sini. Yang satu yaitu gingseng makuauri, yang satu ogan makuauri. Ya, jadi kita coba bandingkan, dan kondisi tanah saja kondisinya seperti ini. Karena tanah saja artinya kandungan NPK-nya sangat minim sekali. Baik, yang berikutnya adalah ketika, silahkan ini sambil mahasiswa bisa ini. Jadi ini ada mahasiswa. Halo Mas, siapa namanya ini? Silahkan berdiri ya. Ini ada Husni Mubarak, Pak. Ya, ini ada Husni, ada mahasiswa semester 7, ini sekarang semester 8 mau untuk tugas akhirnya. Jadi ini adalah kondisi dua pot yang menggunakan media tanah dan pupuk kandang sapi. Jadi kondisi tanamannya berbeda dengan yang tadi hanya tanah saja. Ini adalah buahnya. Ya, bisa dilihat. Ini buahnya lebih terlihat fresh. Kemudian kondisi tanamannya secara keseluruhan juga terlihat hijau. Namun ini kalau secara vegetatif dia mungkin sedikit lebih baik dengan yang hanya media tanah saja. Ini medianya tanah dan pupuk kandang sapi, karena menurut penelitian pupuk kandang sapi itu kira-kira berapa Mas ininya? Kandungan dari pupuk kandang sapi itu kandungan N-nya memiliki 2, sampai 2,33%. Sedangkan untuk unsur P-nya memiliki kandungan 0,61% dan untuk K-nya 1,85%. Ya, jadi kandungan pupuk sapi itu N-nya, pupuk kandang sapi itu sekitar 2,33%. Jadi kalau efek N itu terhadap daun terlihat seperti ini. Ini 2,33%. Yang ini yang menggunakan ayam, pupuk kandang ayam. Ini kondisi buahnya bisa dilihat yang menggunakan ayam, pupuk kandang ayam dan media tanah. Ini buahnya sudah cukup besar. Berbeda sekali dengan yang hanya tanah saja sama sapi tadi. Ini juga buah-buahnya sudah, nah ini bisa dilihat juga nih yang masih hijau. Jadi pada umur yang sama 53 hari setelah tanam itu yang pupuk kandang ayam terlihat lebih bagus ya, terlihat secara vegetatif maupun secara generatif. Nah, kira-kira kenapa seperti ini? Kita coba tanya mahasiswanya. Ini ada Mbak Afrida, ini juga sama mahasiswa sedang tugas akhir. Mbak Frida, ini berapa kandungan NPK-nya nih kalau pada ayam dibandingkan dengan sapi tadi? Untuk pupuk kandang ayam sendiri, kandungan N-nya itu sebanyak 3,21%. Kemudian untuk P-nya itu juga 3,21% dan untuk K-nya itu 1,57%, Pak. Ya, jadi kalau secara kandungan unsur
NPK itu N dari pupuk kandang ayam ini lebih tinggi dibandingkan sapi dan kambing tentunya ya, tapi tadi hanya 2,33%, N-nya ini bahkan sampai 3,21% untuk ayam. Ya resikonya kalau pupuk kandang ayam tentu juga baunya luar biasa ya. Kalau sapi sekali mengeluarkan kotoran bisa sekilo ya, ayam bisa berpuluh-puluh ayam baru dapat kotoran sekilo, kira-kira begitu ya. Baik, jadi itu ini yang ada juga yang kambing. Nah, kita akan lihat per buahnya. Ini mahasiswa juga melakukan, ini bisa dilihat, saya coba ini hasil mahasiswa ini. Nah, ini adalah yang dilakukan shelving. Ini dilakukan shelving yang sudah jadi. Ini adalah shelving karena target dari ini di samping untuk riset tentang respon pemupukan juga shelving dan crossing untuk produksi benihnya. Karena kita lihat di sini ada dua jenis buah, yaitu yang pertama ini adalah ginseng makwauri. Ini memiliki garis strip ya, stripnya ini hijau kemudian silver. Kemudian yang satunya adalah ini juga ada nih. Nah, ini yang Ogan makwauri. Jadi ini agak polos, tidak ada stripnya. Ya, ini diberi tali untuk menandakan bahwa dia shelving dan crossing. Dan kita bisa lihat nih di sini ada buah yang sudah cukup matang ya. Bisa ikutin saya. Nah, ini ada buah yang, nah ini terlihat nih, buahnya sudah pada pupuk kandang ayam terlihat sekali ini buahnya. Nah, ini pada buah panenan pertama di umur 50-an hari setelah tanam, atau tepatnya 53 hari ya. Itu buahnya sudah masak sempurna, sudah siap panen. Nah, ini banyak sekali buahnya. Jadi pada pupuk kandang ayam itu buahnya secara kualitas dan produktivitas lebih tinggi dibandingkan yang lain. Nah, ini kalau jari saya segini, nah ini terlihat buahnya. Ini garisnya dari hijau ke silver, ini yang masih muda seperti ini. Kemudian yang akhir silver, kemudian agak memudar putih. Bila kandungan NPK-nya tidak terpenuhi, maka strip ini akan menjadi putih. Tapi kalau tetap segar, dia akan silver. Nah, ini yang pupuk kandang ayam. Dan yang kambing juga ada di sini. Nah, ini yang kambing. Nah, pada pupuk kandang kambing, nah ini buahnya masih segini nih. Nah, ini yang menggunakan pupuk kandang kambing pada umur 53 hari. Itu buahnya masih segini dibandingkan dengan yang pupuk kandang ayam tadi. Nah, ini kambing juga nih. Ini yang kambing ya, yang pupuk kandang kambing. Ya, bisa ini, jadi petani muda milenial bisa melihat perbandingannya secara signifikan. Itulah kondisi dari tanaman melon oriental makwauri, dan mahasiswa melakukan crossing shelving untuk produksi benihnya. Jadi ini terlihat, ini buahnya banyak sekali, saya bisa tunjukkan. Jadi buahnya kalau kita ikuti potensi hasilnya, itu buah-buah terus. Sini ada buah, kemudian lanjut buah-buah dan seterusnya. Jadi potensinya cukup tinggi. Baik, itu petani muda milenial terkait dengan aktivitas mahasiswa tadi, mahasiswa Husni dan Afrida. Ini juga ada dua mahasiswa lagi yang sedang tugas akhir juga. Ini karena kita ngegap, kita akan lihat. Nah, ini ada mahasiswa yang menggunakan sistem tanam pot ya. Ini ada pot menggunakan bambu seperti tenda. Ini karena mungkin mahasiswanya suka camping ini, jadi terinspirasi camping dengan tenda. Jadi kalau saya masuk ke sini, nah ini terlihat seperti tenda ya. Jadi nanti buahnya gantung-gantung di sini. Ini ada melon kuning sama melon hijau yang sedang di riset oleh mahasiswa. Ini yang menggunakan bambu. Ini ada mahasiswanya. Dan ini yang menggunakan menggunakan besi ya, besi seperti terowongan. Ini kelihatan seperti ini ya, seperti terowongan. Ini juga mahasiswanya sedang melakukan perawatan tanaman terkait tugas akhir. Ini kita kenalan dulu nih. Ini ada Mas, siapa namanya? Nama saya Faruk Alaskari. Ya, ini Mas Faruk. Mas Faruk sedang riset tugas akhir melon, yaitu ada melon kuning dan melon hijau. Kemudian ini melon kuningnya tidak bernet, melon hijaunya bernet ya. Ini ada satu lagi, ada Mas siapa? Mas? Saya Nujabi Al-Mustaqim. Ini ada Mas Takim, ya ini hobinya solawatan ya. Ini tanamannya dikasih solawat terus ya, langsung
seger ya. Ini kondisinya seperti ini, dan mereka juga melakukan selain menggunakan begini ya sistem yang ini, nanti kalau buahnya gandul-gandul di sini ya, kita akan sampaikan di video berikutnya. Ini juga ada yang, nah ini menggunakan tali-tali. Nah ini terlihat menggunakan tali-tali. Sekarang kondisinya sedang berbunga. Ini melon ya, itu. Baik, saya kira itu. Terima kasih untuk petani muda milenial. Selalu semangat membangun pertanian Indonesia demi ketahanan pangan, menggunakan buah-buahan segar, produk lokal, dan kita selalu untuk menghasilkan karya-karya terbaik agar bermanfaat bagi pertanian Indonesia. Salam dari saya, Anung Wahyudi, Politeknik Negeri Lampung. Salam inovasi dan semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.